Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rafika Saempa dengan NIM 1811030 kelas AS 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah peradilan Islam pada pasca kemerdekaan. Nah, dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan keberlakuan Undang-Undang 1945 pada tanggal 17 dan 18 Agustus 1945, kedudukan hukum Islam secara umum tidak diubah dan masih berfungsi sebagai sistem hukum khusus orang Islam di bidang tertentu. Kedudukan tersebut diwujudkan ketentuan bahwa Republik Indonesia adalah negara berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut dinyatakan dengan pembukaan dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 secara sesuai dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pasal 29 ayat 1 diikuti dengan pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rangka ketentuan Undang-Undang 1945 tersebut, Indonesia tidak menjadi negara sekuler seperti negara Barat dan negara komunis. Indonesia pula tidak menjadi negara agama tertentu atau negara Islam seperti negara Timur Tengah, melainkan sila ketuhanan yang Maha Esa menimbulkan negara agama terbuka atau negara dengan kebebasan beragama. Dalam negara itu, hukum Islam tidak boleh menjadi sistem hukum untuk segala lembaga pemerintahan atau untuk seluruh Indonesia, melainkan hukum Islam hanya mempunyai kedudukan sebagaimana disiapkan pada masa Belanda. Kedudukan hukum Islam tersebut dikukuhkan melalui keberlakuan peraturan perundangan Belanda. Nah, pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 menetapkan segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar itu. Dengan ketentuan tersebut, Statsblad 1882 nomor 152 Junto Statsblad 193 nomor 116, 610, 638 dan 639 disiapkan. Namun demikian, ada yang berpendapat Undang-Undang 1945 mengandung ketentuan baru yang mencabut teori receptio in complex sampai pasal 134 ayat 2 Indis Staatsgericht tahun 1929 tidak berlaku melalui aturan peralihan Undang-Undang 1945 itu. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1945 dimaksud mencapai kepastian hukum Islam. Namun demikian, pemerintah Republik Indonesia tidak memberikan wewenang yang luas kepada peradilan agama. Melainkan pemerintah Republik Indonesia ingin mencabut dan membatasi wewenangnya. Usaha mencapai kepastian hukum Islam mulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Undang-undang tersebut mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk untuk orang Islam dan mencabut peraturan perundangan Belanda yang tidak jelas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini mengandung jadwal penyusunan kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aprilia Dwi Antika. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Antika dengan nomor NIM 1811025. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian C tentang peradilan agama pasca awal kemerdekaan. Di zaman revolusi fisik sekitar tahun 1945 sampai 1950, peradilan agama masih berdasarkan kepada peraturan perundangan pemerintah kolonial. Namun demikian, di beberapa daerah terdapat usaha-usaha untuk membentuk pengadilan-pengadilan agama.
Seperti di daerah Aceh, telah dibentuk mahkamah-mahkamah syariah negeri untuk tingkat kecamatan, tingkat kewedaan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi dengan kekuasaan mengadili yang lebih luas. Tahun 1948 dengan Undang-Undang Nomor 1948, peradilan agama dijadikan bagian di peradilan umum, akan tetapi undang-undang ini tidak sempat berlaku. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat 2 menghapuskan semua peradilan adat dan swapraja, kecuali peradilan agama. Juwika merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja. Atas dasar pasal 1 ayat 2 tersebut, peradilan agama terus berjalan walaupun dengan bermacam-macam nama kekuasaan yang berbeda-beda. Pada tanggal 2 Agustus 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk daerah istimewa Aceh. Akan tetapi, PP ini tidak sempat berlaku karena mendapat tanggapan dari daerah-daerah lainnya, sehingga pada tanggal 5 Oktober 1957 /LN nomor 99 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura dengan bunyi pasal-pasal sama dengan PP nomor 29 tahun 1957 tentang pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk daerah istimewa Aceh. Kekuasaan pengadilan di Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan ini disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 PP nomor 45 tahun 1957, yaitu sebagai berikut. Pengadilan agama atau mahkamah syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus 1945, atas usul Menteri Agama yang disetujui Menteri Kehakiman, pemerintah menetapkan bahwa pengadilan agama ditetapkan dari kekuasaan Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dengan ketetapan Pemerintah Nomor 5 tanggal 25 Maret 1946. Pada masa awal kemerdekaan, terjadi perubahan dalam pemerintahan, tetapi tidak tampak perubahan yang sangat menonjol dalam tata peradilan, khususnya peradilan agama di Indonesia. Baiklah, nama saya Jihan Makfira Rifai akan melanjutkan presentasi peradilan Islam pasca kemerdekaan. Dalam kurun waktu sekitar 25 tahun, sejak kemerdekaan terdapat keanekaragaman dasar penyelenggaraan, kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan PADI. Selanjutnya, tahun 1970-an mengalami perubahan terutama sejak diundang-undangkannya dan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mengundangkan susunan, kekuasaan, dan acara dari badan-badan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer, serta tata usaha negara harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 memberi tempat kepada pengadilan agama dalam pengadilan agama PADI sebagai salah satu peradilan dalam tata peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Departemen Kehakiman dengan koordinasi BPHN menyediakan anggaran untuk RUU PA. RUU PA mengalami perjalanan cukup panjang dari 1975 ke 1988 sebelum diajukan ke DPR. Secara umum, isi undang-undang tersebut memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan PADI, yaitu
perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan PADI, perubahan tentang kedudukan PADI dalam tata peradilan nasional, kemudian perubahan tentang kedudukan hakim peradilan agama, perubahan tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan PADI, perubahan tentang hukum acara peradilan agama, perubahan tentang administrasi peradilan agama, perubahan tentang perlindungan terhadap wanita. Baiklah, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zukul Fikri. Saya dari kelas Ahwal Sosial, yakni HSB. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10, mengenai tentang sejarah peradilan Islam pasca kemerdekaan. Nah, yang saya akan bahas itu mengenai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Jadi, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam ini berhubungan dengan kemajemukan hukum dalam sistem hukum nasional. Nah, KHI ini berhubungan dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang mengalami perubahan penting mengenai berkenannya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1889. Nah, secara singkat, kompilasi hukum Islam dirumuskan dan disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan hukum, yaitu hukum substansional bagi orang-orang yang beragama Islam. Nah, perumusan KHI ini didasarkan atas beberapa landasan, yakni yang pertama, landasan historis. Nah, jadi landasan historis ini adalah landasan yang terkait dengan pelestarian hukum Islam di Indonesia. Nah, dalam kehidupan masyarakat Indonesia atau khususnya umat Islam. Jadi, KHI ini merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, sehingga bisa melalui suatu proses perjalanan yang panjang. Nah, yang kedua itu ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini adalah landasan yang terkait dengan tuntunan normatif atau tuntunan yang bersifat hukum yang normatif. Nah, ketiga itu adalah landasan fungsional. Jadi landasan fungsional ini adalah landasan yang terkait dengan kebutuhan nyata di dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Nah, KHI menurut para penyusunnya adalah fikih Indonesia. Nah, kehadiran Undang-Undang tentang Peradilan Agama tahun 1899 dan kompilasi hukum Islam tahun 1991 mempunyai peranan hukum Islam, sehingga hukum Islam menjadi kokoh walaupun kompilasi bukanlah undang-undang, tetapi merupakan petunjuk terhadap undang-undang yang dapat diterapkan oleh para hakim dalam yurisdiksi peradilan agama dalam memecahkan perkara-perkara yang mereka hadapi. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan saya tentang Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Nah, jadi saya akan membaca tentang kesimpulan dari keseluruhan dari penjelasan kelompok kami, yaitu kelompok 10, yakni kesimpulannya. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi perubahan dalam pemerintahan secara umum, tetapi tidak serta-merta terjadi perubahan yang menonjol dalam tata peradilan, khususnya peradilan agama. Nah, pada masa berikutnya, atas dasar ketentuan pasal 98 Undang-Undang Dasar, sementara tahun 1950 dan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura.
Nah, menurut ketentuan pasal 1 peraturan tersebut di tempat yang ada pengadilan negeri, ada juga pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memiliki wilayah hukum yang sama. Sedangkan menurut pasal 11, apabila tidak ada ketentuan lain di ibu kota provinsi, maka dibentuk pengadilan agama atau mahkamah syariah provinsi yang wilayahnya mencakup satu atau lebih wilayah provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Nah, jadi dasar hukum pembentukan peradilan agama di Indonesia sangat beragam sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang memberikan tempat terhadap peradilan agama sebagai salah satu dari 4 peradilan Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Nah, akan tetapi walaupun aturan yang mengatur secara khusus tentang keberadaan peradilan agama di Indonesia ini di Indonesia masih belum terwujud, yaitu pada tahap awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, setidaknya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, keberadaan peradilan agama di Indonesia ini telah mulai diperhatikan. Nah, itu mungkin sekian dari video presentasi kami. Jika ada pertanyaan bisa ditulis dalam kolom komentar atau lain-lain. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.